Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 2 bulan terdampak kemarau, warga desa Batu Tulis menyerbu penyaluran air bersih. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pelabuhan Lembar tambah puluhan trip penyeberangan menjelang MotoGP. Tolak hasil pemilu, masa pendukung calon legislator bentrok dengan polisi. Masa pendukung salah satu calon legislator yang kalah berunjuk rasa ke kantor KPU menuntut pembatalan hasil pemilu. Kehadiran massa disambut ratusan personel TNI Polri yang merupakan Satgas Pengamanan Pemilu. Karena massa memanas dan mengarah anarkis, petugas akhirnya membubarkannya namun berujung bentrok. Massa dipukul mundur untuk menyeterilkan kantor KPU. Hal itu terekam dalam latihan pengamanan pemilu 2024 yang melibatkan ratusan personel Polda NTB dan Korem 162 Wirabakti. Latihan bertujuan melatih kesiapan dalam menghadapi situasi darurat saat pemilu. Untuk personil yang kita libatkan, gabungan personil Polresta Mataram, personil Polda NTB. Polda NTB ada dari Ditsamapta, dari Brimob, dan dari Ditpamopi, serta ada dari Direktif Polda NTB, serta instansi terkait sejumlah 1.139 personil. Nah, dalam hari ini kita laksanakan geladi untuk mempersiapkan baik itu persiapan personil, persiapan perlengkapan dalam menghadapi pemilu 2024. Ini adalah merupakan mitigasi dini dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Artinya bahwa pihak keamanan TNI Polri sudah melakukan kesiapan diri sejak awal untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di pemilu 2024. Di tempat kita ini di Kota Mataram ada berapa TPS, berapa jumlah pemilih? Sejumlah TPS kita 1.427 yang tersebar di 6 kecamatan 50 kelurahan, dan itu yang akan diatensi oleh seluruh Polresta Mataram dengan jajaran dengan polisi lingkungannya. Pada pemilu 2024, 1.139 personel TNI Polri akan diterjunkan mengamankan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden. Petugas akan mengawasi 16.253 TPS yang tersebar di seluruh kelurahan di 10 kabupaten kota dengan jumlah pemilih 3.918.291 orang. Auludin melaporkan dari Kota Mataram. Kita saksikan bersama bahwa ragam cara menuangkan kreativitas menjadi bernilai ekonomis. Seorang pemuda bernama Zainuri asal Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, berkreasi mengubah limbah tisu menjadi karya seni seperti topeng dan figura. Ide tersebut diperoleh Zainuri karena melihat banyaknya limbah bekas tisu yang terbuang dan keinginannya untuk mengurangi sampah di sekitar tempat tinggalnya. Dengan berbekal pengetahuan yang diperoleh melalui media online, ia kemudian berkreasi membuat topeng dan ragam figura hingga hiasan dekoratif. Untuk memproduksinya, Zainuri hanya membutuhkan tisu bekas, kertas buku, air, dan lem yang kemudian dibentuk sedemikian rupa sesuai keinginannya. Untuk membuat sebuah topeng dan bingkai foto, Zainuri hanya memerlukan waktu 1-2 jam saja. Saat ini karya limbah tisu Zainuri baru hanya dijual melalui media online dan banyak dipesan para pecinta seni atau sanggar budaya. Kalau bisa jangan dijual. Kita manfaatkan kertas-kertas bekas atau tisu-tisu bekas, bahkan dari kardus bekas juga kita manfaatkan. Kita kumpulkan bahan-bahannya, lalu kita hancurkan, leburkan jadi butiran-butiran kecil seperti contohnya seperti ini bentuknya. Terus baru kita masukkan dia di wadah, kita campur dengan lem. Setelah itu baru kita bentuk dia
seperti yang kita inginkan. Setelah itu baru kita jemur, lalu kita amplas dia. Setelah masuk di tahap pengamplasan, baru masuk dalam tahap pengecetan atau pengukisan. Jadi ada beberapa topeng yang kita buat, baik itu topeng ukir sampai topeng lukisnya. Untuk harga, karya topeng dan bingkai foto buatannya dijual mulai Rp35.000 hingga Rp100.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Kreasi limbah tisu karya Zainuri saat ini mulai diperkenalkan kepada pemuda desa agar bisa diproduksi secara massal sebagai salah satu kiat meningkatkan kemampuan ekonomi warga sekitar. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.